Tiba-tiba saja Morgan Stanley, sebuah lembaga keuangan Amerika Serikat, membuat framing negatif terhadap kondisi investasi di Indonesia dengan mengeluarkan rekomendasi underweight atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Saham atau Bursa Efek Indonesia. Kawan Minbot, Indonesia saat ini sedang membutuhkan investasi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju sesuai visi Indonesia Emas 2045. Dalam kaitan ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat sering mengajak negara-negara industri maju untuk membuat pabrik-pabriknya di Indonesia, agar Indonesia pun bisa menjadi negara industri yang mampu berdiri sendiri, sehingga tidak perlu lagi mengimpor barang-barang konsumsi dari luar negeri. Kebijakan ini merupakan turunan dari program hilirisasi yang membuat Indonesia tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah, melainkan mengolahnya sendiri di dalam negeri hingga menjadi barang siap pakai. Untuk itu, negara-negara yang selama ini mengimpor bahan-bahan mentah dari Indonesia dipersilahkan membuka pabrik-pabriknya di Indonesia guna ikut serta mengolah bahan-bahan mentah tersebut di Indonesia. Program hilirisasi ini mendapat banyak tentangan dari berbagai negara yang merasa dirugikan, di antaranya negara-negara Uni Eropa, yang kemudian mengadukan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap tidak menerapkan free trade atau perdagangan bebas. Sehingga WTO pun memboikot produk-produk kelapa sawit dari Indonesia sebagai salah satu hasil hilirisasi. Padahal seperti yang sering diucapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Indonesia tidak pernah menentang free trade, tetapi justru ingin menerapkan fair trade atau perdagangan yang adil. Karena selama berpuluh-puluh tahun ini terjadi praktik perdagangan yang tidak adil. Akibat Indonesia selalu mengekspor barang-barang mentah ke negara lain. Lalu setelah itu Indonesia harus membeli barang-barang jadi yang dibuat dari bahan-bahan mentah dari Indonesia dengan harga berlipat ganda tentunya. Para investor asing sebenarnya sudah mulai menanamkan investasinya di Indonesia. Setelah mendapat kepastian bahwa Prabowo Subianto resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan menggantikan Presiden Jokowi. Para investor asing itu sangat berkepentingan atas keberlanjutan pembangunan Indonesia yang menjamin terciptanya stabilitas politik dan perekonomian di negeri ini, agar mereka merasa aman berinvestasi di Indonesia. Dan para investor asing ini sangat paham bahwa Prabowo akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program pembangunan yang telah dijalankan Presiden Jokowi. Dengan terjaminnya keberlanjutan pembangunan ini, Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia menyatakan optimismenya bahwa iklim investasi di Indonesia akan semakin meningkat dan perekonomian Indonesia pun akan tumbuh sebesar 5% setidaknya hingga 2025. Karena pemerintah Indonesia dinilai mampu menjaga kebijakan fiskal. Namun, tiba-tiba saja Morgan Stanley, sebuah lembaga keuangan Amerika Serikat, membuat framing negatif terhadap kondisi investasi di Indonesia dengan mengeluarkan rekomendasi underweight atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Saham atau Bursa Efek Indonesia. Istilah underweight dalam perdagangan saham mengandung arti bahwa saham-saham tersebut akan mengalami penurunan harga. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia serta pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika menjadi alasan dikeluarkannya rekomendasi underweight untuk saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ditambah dengan alasan yang cukup aneh, yakni program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Gibran
yang dinilai Morgan Stanley akan membebani perekonomian Indonesia. Letak keanehannya adalah program makan bergizi gratis baru akan dilaksanakan setelah Prabowo Gibran dilantik pada bulan Oktober mendatang atau beberapa bulan lagi. Tetapi mengapa sudah disinggung-singgung Morgan Stanley sejak sekarang dan dianggap akan membuat terjadinya penurunan harga pada saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia? Anggaran program makan bergizi gratis sudah dialokasikan dalam APBN 2024-2025 dengan memperhitungkan segala sesuatunya dan akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan fiskal pemerintah juga sudah diperhitungkan dengan matang. Bahkan penguatan nilai mata uang dolar Amerika terhadap nilai mata uang rupiah pun masih berada dalam batas-batas atau level toleransi. Rekomendasi underweight yang dikeluarkan lembaga keuangan Morgan Stanley merupakan framing negatif terhadap perekonomian Indonesia dan akan sangat mempengaruhi perdagangan saham, serta berpotensi membuat para investor ketakutan sehingga akan mempertimbangkan kembali penanaman investasinya di Indonesia. Rekomendasi yang muncul tiba-tiba ini patut dicurigai sebagai reaksi atas sikap pemerintah Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina yang disuarakan secara belak-belakan dan penuh keberanian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue di Singapura dan di konferensi tingkat tinggi yang membahas masalah Gaza di Yordania. Di kedua forum internasional itu, dengan bahasa yang gamblang dan terus terang, Prabowo menyampaikan keberpihakan Indonesia atas nasib bangsa Palestina yang terus-menerus dibombardir oleh tentara Israel hingga mengakibatkan puluhan ribu rakyat Palestina di Gaza dan Rafah tewas dan terluka. Secara terang-terangan pula Prabowo mengecam tindakan militer Israel yang sudah mengarah pada praktek genosida terhadap rakyat Palestina. Dan Prabowo pun menyatakan kesediaan pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah konflik di Timur Tengah ini, serta mendirikan rumah sakit Indonesia di wilayah Gaza untuk merawat rakyat Palestina yang menjadi korban kebiadaban Israel. Sudah bukan rahasia lagi, lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat ditengarai sudah lama menjadi pendukung Zionisme Israel dan bahkan diduga menjadi penyandang dana bagi pemerintah Israel. Pemerintah Amerika Serikat sendiri sampai saat ini masih menjadi sekutu utama Israel. Sehingga tidak berlebihan kiranya jika kita mencurigai sikap Morgan Stanley sebagai isyarat ketidaksukaan mereka atas sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang secara belak-belakan membela rakyat Palestina dan mengecam tindakan Israel. Itu sebabnya mereka pun mengaitkan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan Prabowo setelah resmi memerintah sebagai program yang dinilai akan membebani perekonomian Indonesia. Sebenarnya, sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia dari periode ke periode selalu konsisten dalam sikapnya membela Palestina. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui negara Palestina sebagai negara merdeka. Hanya saja kali ini, sikap itu terasa lebih keras dan lebih menggema berkat keberanian dan ketegasan Prabowo Subianto di forum-forum internasional. Ketegasan Prabowo di forum-forum internasional dalam menyikapi masalah-masalah geopolitik, serta ketegasannya mengkampanyekan fair trade yang berbarengan dengan rencana Prabowo meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tentunya menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak asing yang tidak menyukai sikap Prabowo ini, untuk kemudian membuat framing negatif terhadap perekonomian Indonesia. Semoga saja para investor asing yang sudah berniat menanamkan investasinya di Indonesia
tidak terpengaruh oleh berbagai framing negatif seperti yang telah dibuat oleh salah satu lembaga keuangan Amerika Serikat, Morgan Stanley ini. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Salam Minmot. Men of our time.